moderator. Siapa namanya? Rianto. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kalau belum kenal kayak masih malu-malu ya. Saya kayak malu-malu juga ini bawa materi di bawah sini. Ya, terima kasih mungkin sudah ada nama saya. Dan mungkin juga kali ini saya acara reuni mungkin karena saya pernah di Bawaslu 2 tahun lebih kasih bak pengawasan di bawah pemerintahan Ibu Kasek Sudiana Nalaba. Teman akrab saya Pak Ridwan juga kasih bak pengawas perundang-undangan hukum ya. Ya, jadi ini mungkin reuni juga saya, tapi saya bangga mungkin saat ini saya datang sebagai arsivaris untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Ini dari Bawaslu Kabupaten Kota ya, 13 Kabupaten Kota. Ya. Lengkap, ya, saya pakai kacamata. Ya. Mungkin yang pertama barangkali yang saya ingin sampaikan di sini tentang pengelolaan kearsipan. Ya. Saya langsung mulai saja ya. Nanti kita sering-sering bagaimana mungkin cerita-cerita yang ada pada saat saya di Bawaslu. Tadi mungkin Ibu Kepala Bawaslu Provinsi sudah menjelaskan tentang pentingnya arsip. Malah beliau tadi sudah menyinggung personal file atau arsip-arsip pribadi yang perlu kita tata selain arsip-arsip milik negara. Ya. Kemarin pada saat diberitahu Pak Ridwan bahwa saya diundang untuk narasumber kearsipan di Bawaslu, saya juga berpikir begini, Bawaslu itu kan non kementerian, tetapi dibawahi oleh Menpan RB. Secara struktural, manajerial, dia bertanggung jawab ke Bawaslu RI untuk arsip-arsip statis nantinya, ya. Kayaknya belum lengkap dari perkenalan ini. Lanjut saja deh, mungkin bisa diperlihatkan ini. Atau kita mulai dari awal ya. Saya perlihatkan dulu mungkin kondisi-kondisi arsip yang ada di kantor-kantor atau di lembaga-lembaga negara. Oke, mungkin bisa diperlihatkan. Ya, mungkin kalau begini jadi pusing ya kalau arsipnya begini ya. Tapi apakah Bapak Ibu pernah melihat kondisi arsip seperti ini? Ya, apalagi Bawaslu ya. Setiap kali pemilu legislatif, pilpres, pilkada gubernur, kabupaten kota, wali kota, bupati, pasti menumpuk arsipnya pada saat selesai kegiatan. Ya, mungkin nanti barangkali kita lihat mungkin kondisi-kondisi seperti apa penataan arsip atau seperti apa arsip-arsip yang menumpuk di setiap kantor yang belum dikelola sesuai dengan tata kearsipan. Ya, lanjut barangkali lagi langsung ke materinya barangkali. Sama diri Joy. Ya. Biar ini. Tadi sudah perkenalan kan? Ya. Nah, kalau arsipnya masih seperti tadi, masalah apa yang timbul kira-kira? Arsip aktif bercampur ya. Kita tidak bisa bedakan mana aktif, mana inaktif. Tadi Ibu Kasek sudah berbicara mana arsip aktif dan mana yang sudah inaktif. Kemudian sarana prasarana mungkin terbatas. Saya mau tanya dulu, mungkin Bawaslu Provinsi ya, sudah ada record center tidak? Nah, ini dia. Berarti satpasnya belum mendukung untuk pengelolaan arsip. Lanjut. Nih, itu mungkin menggambarkan bagaimana menyimpan arsip aktif. Ya, khususnya surat kunduran ya, surat masuk, surat keluar. Itu namanya filing kabinet. Terus, saya tanya, apakah
apakah di Bawaslu Kabupaten Kota sudah memiliki filing kabinet? Sesuai dengan standar kearsipan, arsip aktif itu harus disimpan di filing kabinet, bukan di rak-rak. Karena arsip itu kan terbuat dari kertas ya, tekstual. Itu rawan dengan rayap. Kalau disimpan di lemari kayu, itu pasti ada rayapnya. Kelembabannya tidak bisa ditolerir. Nah ini mungkin kalau dari arsip kacau untuk menjadi arsip aktif seperti ini, penataan arsip yang tercipta di kantor Bapak Ibu. Lanjut barangkali. Nah ini saya bilang tadi, kalau Bawaslu RI itu wajib memiliki record center, tempat menyimpan arsip inaktif yang sudah 3 tahun ke atas. Kalau saya mau tanya sekarang, arsip 2014 pilkada gubernur masih ada tidak arsipnya? Ada daftarnya. Nah itu kan, pada saat ada mungkin bersentuhan dengan hukum, mampu tidak mencari. Nah mungkin ada arsip-arsip di situ yang bisa menyelamatkan kita dari jeratan hukum. Tapi karena sudah hancur arsipnya, yang tadinya mungkin tidak dijerat oleh hukum, bisa terjerat. Karena arsip juga itu sebagai alat bukti hukum, alat bukti yang sah. Ya ini mungkin nanti saya perlihatkan aja dulu ya gambar-gambar, nanti kita bercerita tentang teorinya. Ini penataan arsip aktif itu filing kabinet namanya ini. Sudah tahu semua filing kabinet? Sudah, tapi kadang-kadang tempat menyimpan tas kan, atau air minum. Nah ini namanya record center. Jadi arsip-arsip pilkada, pemilu, pilkada gubernur, kalau kabupaten kota pilkada bupati, jadinya nanti arsip inaktif seperti ini. Walaupun memang secara teori arsip yang tercipta itu tidak semua akan disimpan. 5% dari arsip yang tercipta itu akan jadi permanen atau statis, yaitu arsip yang memiliki nilai sejarah. Nah ini mungkin record center nanti. Jadi mungkin nanti Bawaslu provinsi kalau sudah ada record centernya, mengundang arsiparis dari lembaga kearsipan daerah untuk mendampingi, biar kami dampingi untuk menata arsip inaktifnya mulai dari daftarnya sampai cara penyimpanan, sehingga pada saat kita mencari arsip cukup melihat daftarnya, sudah ada kode penyimpanannya di situ sebagai alat bukti. Mungkin pemilihan legislatif di anggota DPR ya, pada saat mungkin ada rekam mediknya di rumah sakit 5 tahun lalu mungkin kena amnesti. Pada saat dia mendaftar lagi, itu bisa diangkat sebagai alat bukti bahwa ini orang ada penyakitnya. Makanya rekam medik di rumah sakit itu retensinya itu 5 tahun ke atas atau 10 tahun ke atas. Karena itu tadi bisa saja nanti dari tim-tim yang bergerak di dalam verifikasi itu bisa meminta arsip itu ke rumah sakit. Nah, itulah. Jadi mungkin saat ini barangkali saya cuma mau bersosialisasi bahwa arsip memang ini harus kita kelola dengan baik, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan sampai dengan pengusutan. Lanjut. Nah itu tadi ada semboyannya, arsip hilang, aset melayang. Ya, mungkin banyak sekarang aset-aset Pemda yang hilang tanpa bekas. Tidak ada arsip yang mendukung bahwa ini arsip adalah milik Pemda. Mungkin pernah lewat di jalur 2 ya, gedung olahraga yang dikomplain oleh masyarakat, ini tanah nenek moyang kami. Nah itu Pemda tidak bisa mengangkat alat bukti mana, alat bukti yang bisa menguatkan bahwa ini tanah gedung olahraga itu milik Pemda. Karena mungkin pada saat itu
keluarga ini bahkan tapi tidak ada alat bukti, misalnya mungkin penyerahan keluarga ke Pemda atau sebatas kwitansi kah, atau mungkin ada tapi sudah hilang, itu kan jadi sengketa. Ya, ini mungkin kita masuk ke dasar hukumnya. Nanti kalau saya masuk teori, kalau ada yang mau ditanyakan tidak apa-apa, langsung saja bertanya. Karena saya tahu ini jam berapa ya? Jam 3 atau jam 4? Oh, baru sudah mengantuk ya, semua hilang rasa mengantuk. Benar tidak mengantuk sebuah materi. Ya. Ini mungkin peraturan-peraturan Bawaslu yang menjadi acuan kita untuk menata arsip. Ya, nah, karena memang aturan pemerintah daerah dengan Bawaslu itu beda. Mulai dari TND ya. TND nomor 13 tahun 2000. Setahu ini TND? Tahu ya, bukan sekali mas. Itu yang mengatur kita untuk surat menyurat mulai dari bentuk huruf, logonya, penetapan tanda tangan, kemudian parafnya seperti apa nantinya ya. Kemudian ada klasifikasi arsip. Kalau kami itu mengacu ke klasifikasi arsip Permendagri 83 2022. Bawaslu ini ya. Jadi kode klasifikasi ini untuk memberikan apa ya, indeks arsip. Jadi ada arsip. Kalau kami itu ada arsip keuangan, ada arsip kepegawaian, politik, pemerintah. Jadi kalau di mungkin ada nanti di materi saya. Nah ini ada JRA. Itu JRA, Jadwal Kompetensi Arsip. Acuan kita untuk penyusunan arsip. Mulai dari arsip aktif pindah ke inaktif. Ada arsip kan 1 tahun saja di berketetapan di arsip aktif. Misalnya 1 tahun setelah close file. Ya, misalnya mungkin kegiatan-kegiatan pemilu, mungkin laporan-laporan tentang pengawasan pemilu. Nah, memang kalau arsip mau disimpan terus, waduh, bagaimana wadahnya? Ya, ini harus. Jadi seperti juga manusia ada daur hidupnya, ada daur apa namanya? Ya, ada daur siklusnya, mulai dari penciptaan, kemudian penggunaan sampai dengan penyusutan. Jadi kalau penyusutan ini mulai dari pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan ke lembaga kearsipan daerah. Kalau Bawaslu provinsi itu arsip statisnya, selain ada mungkin nanti yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan daerah, itu kebanyakan ke Bawaslu RI, tapi yang berstatus statis atau permanen, yang memiliki nilai sejarah. Ya mungkin bagian KTU apa bagian TU di sini siapa ya? Jadi mungkin nanti kalau Ibu Sufiana Malaba pensiun dengan posisi eselon 2, itu arsip-arsipnya itu harus disimpan di Bawaslu provinsi sebagai arsip statis, dan mungkin kami langsung akuisisi ke lembaga kearsipan daerah yang akan dijadikan arsip sejarah, bahwa inilah pejabat yang pernah bekerja sebagai eselon 2 di Bawaslu provinsi, lembaga kearsipan daerah provinsi. Tapi kalau kita lihat dari pejabat